يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu masalahmu yang luar biasa ternyata menjadi solusi yang luar biasa. Setelah pengajian kemarin saya duduk-duduk sama teman-teman saya, di antaranya Mas Rizky Akbar atau yang saya biasa panggil Mas Kiki. Yang saya biasa panggil Mas Kiki. Mas Kiki itu ngomong, "Bib, kita kan sudah bahas semuanya. Tapi dari sudut apinya kok belum dibahas. Bayangkan ketika api dapat tugas membakar seorang nabi. Nah itu kira-kira perasaannya apinya bagaimana itu? Karena api itu kan juga makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ciptaannya Allah itu selain iblis itu semuanya cinta ya kepada para nabi dan rasul. Manusia dan jin yang kena penyakit enggak cinta. Tapi kalau enggak kena penyakit, hatinya dzururatan itu akan cinta. Pohon cinta sama rasul. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW itu duduk di bawah pohon, pohonnya pun ya cemburu. Kalau sampai yang dapat berkah itu sinar matahari. Jangan sampai ini matahari kena ke tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Ya udah, biar saya aja yang nemenin. Jadi matahari nggak boleh lihat, ojo nontok gitu ya. Ditutupin. Ketika jalan awan pun berusaha untuk apa? Jangan sampai matahari lihat, ditutupin itu sama awan. Cinta yang luar biasa. Termasuk api. Api itu dikatakan tidak bisa membakar mukmin. Coba jajal. Ini belum selesai loh ya, jangan dipotong di sini kajiannya. Wah saya mukmin. Di Korea ngobongan aku ya, kau buang mas. Yang dimaksud apa? Nar jahannam, api neraka. Api neraka itu sejati-sejatinya api adalah api neraka. Api neraka itu tidak bisa membakar seorang mukmin. Makanya malaikat penjaga neraka itu tinggalnya di neraka tapi gak kobong. Betul ya? Malaikat penjaga neraka tinggalnya di neraka, nyaman. Bahkan ikut nyiksa orang-orang yang di neraka. Tapi jangan kita daftar, ya wis tak daftar. Jangan. Ini gambaran gitu ya. Dalam kondisi yang dilihat gak enak neraka, tapi buat malaikat itu ladang amal yang luar biasa. Termasuk baginda Muhammad SAW ketika Nabi SAW itu survei ke neraka ketika Isra dan Mi'raj,
Di situ malaikatnya pun diperintahkan senyum pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neraka itu gak bisa memanaskan atau menyentuh tubuh seorang mukmin untuk disiksa, dibakar. Neraka tidak bisa. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan, nanti dicari ini buat thalibul ilm yang ahli cari ilmu. Kalau kita orang awam ini kan cuma sami'na wa ata'na. Ya kalau kita orang awam begitu, yang ahli ilmu biar belajar, ya biar belajar. Itu kalau di riwayat disebutkan ada sebuah hadis, neraka itu nanti ketika orang-orang yang beriman berjalan di atas siratal mustaqim, titian yang ada di atas neraka, yang mana malaikat dengan senjatanya itu meraih-raih biar orang itu kecebur ke neraka, tugasnya malaikat penjaga neraka. Nah, kelompok orang-orang beriman dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin. Beserta orang tua, pasangan hidup dan anak keturunan serta sahabat kita semua, amin. Orang-orang yang beriman ini ketika berjalan di atas neraka, nerakanya teriak. Nerakanya teriak. Jus ya mu'min. Hei mu'min, segera tinggalkan aku. Segera jalan yang cepat. Jangan pelan-pelan jalannya. Cepat. Karena cahayamu memadamkan bara apiku. Cahayamu memadamkan bara apiku. Jadi cahayanya mukmin itu bisa bukan cuma meredam api neraka. Kalau didiamkan lama-lama, ada mukmin di atasnya, neraka bisa padam. Karena itulah ada qasidah. Li khamsatun utfi biha naral jahimil hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Dalam syair itu disebutkan, yang gak paham kadang-kadang kan, wopo kui. Ya gak apa-apa, orang gak paham kok ya. Kalau kita ngeladeni orang gak paham kan berarti podo gak paham ya. Orang yang gak paham gak usah diladenin, tapi kasih saja ilmu, ini loh ilmunya begini. Mau terima, ya alhamdulillah. Gak mau terima, ya alhamdulillah. Wong kita udah sampaikan pemahamannya. Dan kita gak bisa paksa dan tidak boleh maksa, itu rezeki, paham itu rezeki. Kalau jenengan kok dikasih gampang paham, gampang nerima ilmunya orang soleh, berarti antum orang-orang yang soleh. Nah ada orang-orang itu disuruh nerima aja kok wangelnya luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Riwayatnya jelas, haditsnya jelas. Li khamsatun, kata penyair tadi. Aku punya 5 orang. Dengan 5 orang ini akan kupadamkan neraka jahanam. Takok, masa manusia bisa madamkan neraka jahanam? Lah yang ngomong nerakanya, cepet-cepet. Artinya apa? Kalau kita jalan di belakangnya Nabi Muhammad SAW, Al-Mustafa wal Murtadha, Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan dan Husain, dan juga tentunya sahabat-sahabat yang lain, orang-orang yang soleh. Tapi penyair ini karena menunjukkan cintanya khusus pada keluarga Nabi Muhammad SAW yang paling utama, maka yang disebut hanya 5. Karena kalau disebut semua gak rampung-rampung syairnya. Kan gitu ya. Kalau disebut semua gak rampung-rampung, makanya ulama nanti ada yang nambah li sitatun, yang terakhir gurunya disebut. Ya, yang terakhir nama gurunya yang disebut. 5 orang ini kalau aku berjalan di belakangnya, saya akan padamkan api neraka. Kenapa begitu? Iya, kan neraka nggak berani menyentuh itu. Cepat jalan, kita nunut di belakangnya, selamat. Ibarat ada hujan kita payungan, kena enggak itu? Enggak. Ya seperti itu. Jadi api neraka tidak bisa menyentuh orang yang beriman. Bahkan cahayanya bisa membuat neraka padam. Karena itulah mukmin yang benar-benar mukmin berada di satu tempat, dia bisa memadamkan bara api yang ada dalam dada orang-orang yang emosi. Nah kalau kita ada di satu tempat, buat orang semakin emosi, bahaya itu. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu
Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau salaka Umaru fajjan la salaka syaitanu fajjan akhar," atau kama qala sallallahu. Matan hadisnya nanti bisa dicek. Ini yang saya hafal nih. Kalimatnya semacam ini. Lau salaka Umaru fajjan, seandainya Umar itu lewat di satu gang, satu jalan, satu lorong, setan pasti akan pindah cari lorong yang lain. Nah, dibahas tuh sama ulama. Ulama kan boleh bahas ya, ulama. Jangan asal orang ngomong. Kalau asal orang ngomong ya bukan ilmu namanya, omon-omon. Tapi kalau yang ngomong ulama, ahli, ya itu baru bisa kita pegang ilmunya. Apalagi zaman sekarang setiap orang bisa ngomong. Setiap orang bisa buat apa namanya video, setiap orang bisa buat konten. Ya, asal ngucap, wah, menurut pakarnya, sopo ya ora cetha. Menurut ahlinya, semua orang bisa ngomong seperti itu. Ikhwani rahimakumullah. Nah, saat itulah disebutkan oleh para ulama, diantaranya mengatakan, kenapa dikatakan setan pindah ke gang yang lain? Ya, setan pindah ke gang yang lain. Kadang-kadang ada orang yang ngomong, kenapa kalau Nabi jalan kok nggak disebut seperti itu? Ya nggak usah diomongkan, itu keistimewaan Nabi Muhammad SAW, mukjizat, yuk entek. Nabi ngomongkan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar nggak diomongkan, Sayyidina Ali nggak diomongkan, kan begitu ya. Tapi Sayyidina Umar karena punya keistimewaan, bukan berarti yang lain tidak, bukan berarti yang lain tidak, tapi ini istimewanya menonjol di situ. Cahayanya Sayyidina Umar itu mampu membakar syaitan. Makanya setan daripada kebakar pilih cari tempat yang lain. Setan itu api. Sayyidina Umar itu nur, cahaya, mukmin. Cahayanya mampu menyingkirkan setan. Karena itulah kalau di majelis kok justru kita kesetanan, lah itu medeni itu. Ya, setan itu susah masuk ke dalam majelis. Ciri-ciri majelis yang di situ banyak cahayanya, kita berusaha jadi setan susah di situ. Coba lo mikir sing elek-elek, wangel. Baru mau mikir elek, kok mandek ya. Susah mikir jelek. Kenapa? Karena nih cahaya-cahaya yang datang nih mukmin ini ngumpul jadi satu, setannya nyingkir. Tapi masalahnya begitu kita pulang, cahayanya ini loh ya. Mulai meredup, setannya welcome back. Makanya sering-sering kumpul yang baik begini, biar cahaya kita nyatu jadi satu. Saya ini kan utang saya banyak, bab akeh utang akeh aku. Makanya ada orang WA saya, Bib saya banyak utang ngakak aku. Kan begitu, podo gitu ya, sama. Karena hutang Majelis Ar-Raudhah ini hutangnya kan lebih dari 5 miliar total tuh, lebih. Cuman kan tidak saya sebutkan detailnya gitu ya. Tiap bulan ngangsur 350 juta itu paling sedikit tiap bulan. Dan bangun jalan terus, betul kan ya? Pembangunannya jalan terus tuh, lantainya depan sudah berubah, ini sudah ada tangga ke atas, tambahan lagi di dalam, belum lagi nanti di atas ada finishing tembok lantai 2. Pembangunan jalan terus tanpa berhenti. Dan itu semua material cash, gak ngutang. Ya material cash, gak ngutang. Ini kalau ya saya tidak dapat cahayanya antum semua, mungkin dia plek. Gak kuat manusia itu. Karena nanti setan masuk, yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tapi di majelis yang semacam ini cahaya mukmin. Maka setan yang di dada itu nyingkir semua, mau parkir diusir sama cahaya mukmin, pergi. Sehingga sumpek itu enggak sempat tinggal, mungkin mau mampir, baru mau mampir, sudah terusir. Ya sudah terusir. Nah kenapa sekarang ada orang punya utang sedikit kok langsung stres? Ya itu jawabannya adalah setane akeh. Setane akeh. Gimana caranya biar setannya berkurang? Kumpul sama mukmin. Nanti jangan ngomong, ini Habib Novel nyetan-nyetan ke orang. Gitu.
Kita ini gak usah disetan-setan, kan memang tubuh kita banyak setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Bisa dipahami? Nah, kalau kumpul orang soleh, ada satu orang soleh di satu tempat, maka sekitarnya jadi adem. Sekitarnya jadi dingin, hatinya, pikirannya, suasana tempat itu jadi enak, ayem. Kenapa? Ciri-ciri di situ ada orang soleh. Jadi gampang kita tuh nitani orang, ada orang soleh enggak itu. Kalau di situ kita adem ayem, ada orang soleh. Beb, saya tinggal di kampung, berarti kampungmu kayak wong soleh. Tapi kok gak ketoan ya? Iya, maksudnya emang soleh tuh harus ketoan. Ya, jangan-jangan orang solehnya kamu sendiri. Cuman kamu gak ngerti, karena Allah sembunyikan rahasia hamba-hambanya di antara hamba-hambanya, biar semua saling husnudzon, prasangka baik. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah. Itu obrolan saya sama Mas Kiki tuh di pojok tuh, Jumat yang lalu. Gimana rasanya jadi api? Lawang api itu tidak diizinkan membakar orang soleh. Itu SOP-nya, orang soleh jangan disakiti. Menyakiti wali, bermusuhan dengan Allah Ta'ala. Apalagi menyakiti Nabi. Bayangkan jadi api mau dipakai orang kafir, bakar wali. Gimana rasanya tuh? Ayo coba kita pura-pura jadi api. Gak ono api ketemu orang soleh, rasakno, ora ono. Makanya kalau ada orang soleh kok terdolimi, orang soleh tersakiti, orang soleh dighibah, orang soleh dinamimah, kok ada orang seneng, itu ciri-ciri orang yang salah. Nah, itu ciri-ciri orang yang salah. Kalau orang sama-sama orang soleh, lihat ada muslim dighibah, muslim dinamimah, muslim digunjing, muslim. Kita enggak suka itu. Kita mau aib setiap muslim ditutup. Ngomongkan yang enggak muslim jelek aja kita enggak mau kok. Ya kita enggak mau. Ikhwani rahimakumullah. Maka ketika Allah berkata, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Betapa senangnya itu api ketika SOP-nya itu sesuatu yang di luar nalarnya api. Kamu jadi dingin ya api dan menyelamatkan khusus untuk Ibrahim. Wah seneng itu api. Tadinya saya mau dipakai sama si kafir untuk membunuh seorang kekasih Allah. Ternyata sekarang saya diperintahkan sama Allah untuk ngajari si kafir bahwasanya akulah api yang akan membuat Ibrahim tenang dalam kobaranku. Masya Allah. Ajib ya? Nah, itu hasil obrolan saya sama Mas Kiki itu di pojok itu. Oke, ilmu itu kalau diobrolkan nanti barokah. Mungkin antum seumur hidup belajar kisah Nabi Ibrahim belum pernah dengar kan sudut pandang yang ini? Belum kan? Ya, itu namanya barokatul ilim. Ilmu itu kalau diomongkan nanti jadinya berkah. Apinya seneng dia. Girang. Saya ternyata dapat tugas sebaliknya. Bukan membakar tapi menyelamatkan. Bardan wa salaman, dingin dan menyelamatkan. Khusus untuk Ibrahim. Yang lain obongan. Wah seneng. Rasakno Namrud. Wah obong gue ya. Wah, apinya semakin dikobar-kobarkan. Ben kepanasan kabeh. Nabi Ibrahim seperti dipeluk adem gitu. Itulah bukti cintanya Allah kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah dari kisah ini. Hikmah ya, ini bukan tafsir. Hikmah. Catat. Rasakan ini sebagai ilmu. Di tengah masalah yang luar biasa, ternyata Allah berikan masalah itu jadi solusi yang luar biasa. Di tengah masalah yang luar biasa, yang menurut nalar manusia enggak mungkin Ibrahim alaihissalam akan selamat, tapi Allah justru jadikan masalah yang luar biasa itu solusi satu-satunya yang luar biasa untuk menjadikan Ibrahim alaihissalam senangnya luar biasa. Betul? Masalahnya apa? Api. Betul?
Masalahnya apa? Api mau digunakan untuk membakar, benar? Lah, seharusnya solusinya apa? Apinya dipadamkan, betul? Seharusnya solusinya orangnya disingkirkan, betul? Seharusnya solusinya dikirimkan hujan, dikirimkan angin, intinya api padam seharinya. Itu nalar manusia. Maka kamu jangan pernah meninggalkan Tuhanmu, karena hidup miliknya bukan milikmu. Ya, hidup miliknya bukan milik kita. Milik Allah itu hidup. Nalar, mungkin selamat. Gak mungkin lolos, pasti binasa, pasti hancur. Data model apapun gak mungkin ini bisa selamat. Dibondo, ya diikat, dilemparkan ke dalam api yang apinya gedene salon-alun. Dah mikir dewe. Logikanya kan gak mungkin bisa selamat. Tapi Allah yang maha menolong itu menunjukkan bahwasannya yang bisa menolong hanya Allah. Maka masalahnya dijadikan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa sama Allah, yaj'al lahu makhraja. Masalahnya api. Itu saya bayangkan, kalau saya membayangkan ya, kita kan hakikatnya tidak ngerti, ini sejarah berapa ribu tahun yang lalu. Tapi kan yang nggak mungkin Nabi Ibrahim tidak dibondo kan yang nggak mungkin. Wong pengen ditunjukkan ini seperti orang yang sudah nggak ada manfaatnya gitu kan, seorang penguasa yang goim. Lah itu talinya kebakar, bondone kebakar, bajunya tidak. Nah kalau bajunya kebakar kan Nabi Ibrahim keluarkan ya tidak mungkin tuh ya. Ala Ibrahim, api jelas diperintahkan khusus untuk Ibrahim alaihissalam. Tapi kenapa bajunya enggak kebakar? Karena melekat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kalau kita cedak-cedak orang soleh, ya ibarat baju tadi itu. Mau cedak. Cinta ya, cinta sama orang soleh, dekat sama orang soleh. Insya Allah ya, seperti anjingnya Ashabul Kahfi. Seperti baju yang melekat di tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Enggak terbakar. Masalahnya apinya dirubah sama Allah jadi solusi. Masalahmu hutang, hutangmu dirubah sama Allah jadi solusi. Syaratnya satu, taqwallah. Niat bayar. Hutang ra niat bayar. Namanya takwa atau apa itu? Namanya bukan taqwallah, enggak takut sama Allah. Harus takut sama Allah, niat bayar, sungguh-sungguh. Perkara belum bisa bayar itu lain masalah, tapi niat itu ada aksi. Titip, titip ya 10.000 bayar utang. Utangnya piro? 1 M. Emang punyanya segitu terus gimana? Nanti Allah akan jadikan masalah itu jadi solusi. Saya pernah dapat cerita dari seorang istri polisi. Istri polisi. Kebetulan ada seorang mbak-mbak itu naik motor, enggak pakai helm. Ketika ada penertiban lalu lintas, ya otomatis sesuai peraturan perundang-undang berlaku si mbak harus ditilang. Masalah atau enggak masalah nih? Masalah. Ternyata yang menilang itu belum menikah, yang ditilang juga belum dapat jodoh. Gara-gara tilang menilang akhirnya jadi suami istri. Masya Allah. Berarti masalahnya jadi solusi enggak nih? Solusi. Makanya nanti mbak-mbak yang belum menikah minta ditilang Pak Polisi gitu ya. Yang masih jomblo. Ya enggak, tertib berlalu lintas ya, tertib berlalu lintas. Ini contoh, ada masalah justru jadi solusi. Jadi Allah kalau mau ngasih kita
rezeki, solusi itu caranya Allah, bukan cara kita. Lah seringkali kita kan mikir, piye carane, tiwas kesel. Maka nggak usah kakek mikir caranya, tapi jalankan caranya. Caranya Allah apa? Sholat, bekti sama orang tua, silaturahim, senyum, yang semangat, untuk nyaur utang, semangat betul-betul. Gunakan cara-cara yang halal gitu kan ya. Kemudian bantu orang, jangan nggak punya empati, jangan abe sama kepentingan orang lain. Bantu, niat betul bantu orang lain, jalankan itu. Nanti sembari kita bekerja, Allah akan kasih solusi. Nah, ini contoh yang luar biasa kok, dibakar tambah apinya jadi solusi. Kurang contohnya. Al-Quran itu penuh dengan contoh. Masalahnya kita mikir apa enggak? Percaya enggak? Mau merenung apa enggak? Kamu renungkan enggak itu isinya Al-Quran? Sampai di sini jelas? Ya, jadi masalahnya apinya dijadikan solusi. Jadikan solusi. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan tentang hikmah di balik kisah dibakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Raja Namrud. Bahwa api neraka tidak dapat membakar mukmin. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, ketika kelompok orang mukmin lewat di atas Shiratal Mustaqim, titian yang ada di atas neraka, nerakanya teriak, "Hai mukmin, segera tinggalkan aku. Segera jalan yang cepat, jangan pelan-pelan, karena cahayamu memadamkan bara apiku." Jadi cahaya mukmin itu bukan hanya dapat meredam, tapi dapat memadamkan api neraka. Begitu pula cahaya mukmin juga dapat mengusir setan yang akan mengganggu manusia, mengganggu pikiran-pikiran manusia. Di antara hikmahnya lagi, bahwa di tengah masalah yang luar biasa, Allah Ta'ala jadikan masalah itu sebagai solusi yang luar biasa bagimu, dengan syarat takwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian hikmah yang lain, bahwa orang yang dekat atau cinta dengan orang yang soleh, hidupnya akan selamat. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.